Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Tentunya kita akan susah melakukan sesuatu, bukan? Setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar ya, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saat bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula. Nah, coba kamu sekarang melihat kakek yang sudah tua atau pengrajin yang sudah tua. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya, dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun, sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ada 6 macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada patah tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan yang kedua fraktura yang terbuka. Fraktura yang tertutup itu adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek menembus kulit atau otot. Nah, yang kedua sekarang osteoporosis. Osteoporosis ini kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, yang keempat ada lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang, seperti gambar di samping ya. Yang kelima, ada skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Ayo, siapa yang pernah menulis seperti ini? Nah, yang keenam ada kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, seperti gambar tersebut di samping ya. Badannya membungkuk karena sering membungkuk waktu membaca ataupun menulis. Semua organ dalam tubuh kita
termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang. Nah, sekarang kamu juga bisa loh membuat model sederhana untuk tulang dari masing-masing gambar tentang kelainan dengan organ gerak manusia tersebut, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kamu bisa membuat modelnya dengan menggunakan tanah liat ya. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu siapkan tanah liat dan air dulu. Yang kedua, tanah liat dan air tadi diaduk ya. Yang ketiga, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Yang keenam, setelah kering dibersihkan dan berilah warna yang sesuai ya. Tapi ini siapa yang mau mengerjakan saja. Bila tidak mau mengerjakan juga tidak apa-apa karena mungkin tanah liatnya tidak ada ya. Sebuah bacaan bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik, seperti contoh di samping ya. Lalu, apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, sekarang giliran kamu membuat komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, temanya sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Nah, ini contoh-contoh komiknya ya. Yang pertama itu sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua ini proses pembuatan gerabah. Yang ketiga berolahraga. Nah, tugas kamu memilih salah satu tema dari komik-komik tersebut. Boleh memilih salah satu komik saja. Nah, terima kasih sudah belajar tematik hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.